Secara resmi disebut Negara Republik Albania, adalah sebuah negara di Eropa Tenggara, yang dikenal sebagai negara sekuler tanpa agama resmi. Meskipun begitu, kebebasan beragama tetap dijunjung tinggi di negara ini, dan menjadi hak bagi warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar negaranya. Secara keseluruhan, Albania memiliki banyak hal yang menarik, mulai dari keindahan alam dan sejarah yang mencengangkan, hingga tradisi dan budaya yang tidak biasa. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 28.748 km persegi, dengan populasi berjumlah lebih kurang 2,8 juta jiwa. Kota terbesar di Albania adalah Tirana, yang didirikan pada tahun 1614, dan secara resmi menjadi ibu kota negara pada tahun 1920. Kota ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 700.000 jiwa, dengan luas sekitar 1.110 km persegi, dan menjadi jantung aktivitas budaya, ekonomi, dan pemerintahan di negara ini. Jarak dari Jakarta ke ibu kota Albania kira-kira 10.200 km, dan bisa ditempuh melalui jalur udara dengan waktu sekitar 16 jam 55 menit, dan biaya mulai dari $970 Amerika atau 15 juta rupiah. Seperti apa kehidupan mereka di sana? Apa yang menjadi keunikan negara ini? Dan tempat apa yang menarik untuk dikunjungi? Mari kita telusuri bersama-sama. Albania adalah sebuah negara di Eropa Tenggara, yang terletak di semenanjung Balkan di Selat Otranto, yang bertetangga dengan Montenegro di sebelah utara, Kosovo di sebelah timur, Yunani di sebelah selatan, dan dengan Laut Adriatik di sebelah barat. Negara ini telah melalui beberapa fase pemerintahan yang cukup panjang, sebelum akhirnya menjadi negara berbentuk republik. Dulunya, Albania berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah, yaitu sekitar abad ke-15 selama hampir 500 tahun. Selama masa ini, kebanyakan penduduknya memeluk Islam dengan kondisi yang cukup makmur, dan ketahanan ekonomi yang kuat. Sampai akhirnya Albania memutuskan untuk berdiri sendiri, dan mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1912. Namun negara ini kemudian dikuasai oleh Partai Komunis, di bawah kepemimpinan Enver Hoxha pada tahun 1944, dan mengubah Albania menjadi satu-satunya negara ateis di dunia, di mana segala bentuk kegiatan dan bangunan keagamaan sangat dilarang, dan akan mendapat hukuman penjara bagi para pelakunya. Kondisi ini berlangsung selama lebih kurang 40 tahun, dan berakhir ketika jatuhnya rezim komunis pada tahun 1992. Pada masa komunis, negara ini menjadi sangat terisolasi karena tidak mempunyai sekutu selain Tiongkok. Hal ini membuat diktator Enver Hoxha begitu paranoid akan invasi dari negara lain, sehingga memerintahkan pembangunan lebih dari 750.000 bunker di tempat-tempat strategis di seluruh negeri untuk melindungi negaranya. Meski sebagian besar sudah dibongkar, namun diperkirakan masih tersisa sekitar 160.000 bunker lagi yang masih ada hingga sekarang. Saat ini Albania telah menjadi negara republik berdaulat, yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dengan mayoritas penduduk Muslim Sunni sebesar 56,7%, Kristen sebesar 21,5%, dan sisanya beragama lain termasuk ateis. Sementara dari sisi bahasa, sekitar 98,7% penduduknya berbahasa Albania, yang merupakan bahasa resmi yang menjadi bahasa utama di negara ini. Albania memiliki ekonomi campuran berkembang, yang diklasifikasikan oleh Bank Dunia sebagai ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Pada tahun 2016, negara ini memiliki tingkat pengangguran terendah keempat di Balkan, dengan nilai perkiraan 14,7%. Mitra dagang terbesarnya adalah Italia, Yunani, Tiongkok, Spanyol, Kosovo, dan Amerika Serikat. Sektor utama pendapatan Albania adalah pertanian, di mana sekitar 24,3% tanah di wilayah ini digunakan untuk tujuan pertanian, dengan 41% dari populasi penduduknya adalah petani. Negara ini banyak menghasilkan buah-buahan dan sayuran seperti anggur, zaitun, jeruk aprikot, dan lain sebagainya.
Selain itu, Albania juga memiliki sumber daya alam yang cukup besar, antara lain minyak bumi. Minyak bumi di Albania merupakan yang terbesar di kawasan Balkan. Menurut pemerintah Albania, cadangan minyak di negara ini diperkirakan mencapai 220 juta barel, dan memiliki ladang minyak terbesar di benua Eropa dengan cadangan mencapai 2 miliar barel. Sumber daya alam lainnya di Albania adalah emas, dengan jumlah cadangan diperkirakan mencapai 14 juta ton, termasuk juga gas alam dan mineral seperti batu kapur, besi, dan batu bara. Lek Albania adalah mata uang resmi dan alat pembayaran yang sah di negara ini. Nilai tukar 100 lek Albania sama dengan 1,04 dolar Amerika atau 16.200 rupiah, dengan gaji minimum TKI sekitar 280 dolar Amerika atau 4,3 juta rupiah per bulan. Anda dapat menemukan apartemen sederhana dengan harga sewa mulai dari 165 dolar Amerika atau 2,5 juta rupiah per bulan. Albania memiliki garis pantai sepanjang 476 km yang membentang di sepanjang Laut Adriatik dan Ionia. Banyak pantai di negara ini yang terkenal dengan keindahannya, yang wajib Anda kunjungi selama berada di Albania. Seperti Pantai Drimades, salah satu pantai terindah yang berada di dekat kota Flora, Pantai Pulebarda di kota pesisir Saranda dengan pasir kerikil dan air dangkalnya yang jernih, Pantai Dermi yang merupakan salah satu pantai terpanjang di Riviera Albania, dan Pantai Ksamil di selatan kota Saranda yang dijuluki Mutiara Ionia, serta Pantai Borsi yang merupakan pantai terbesar di Albania, dengan latar belakang pedesaan puncak dan kebun zaitun. Banyak wisatawan yang berbondong-bondong menghabiskan waktu berlibur ke tempat ini, karena selain memiliki pemandangan yang cantik dan menakjubkan, pantai-pantai tersebut terawat dengan rapi dan membuat pengunjung merasa semakin nyaman. Selain Tirana, ada beberapa kota besar lainnya di Albania yang menarik untuk dikunjungi. Seperti Durrës, yang merupakan salah satu kota tertua dengan luas sekitar 338 km persegi. Flora, yang dikenal sebagai kota pelabuhan, dengan luas sekitar 648 km persegi. Saranda, yang terkenal dengan keindahan pantainya, dengan luas sekitar 59 km persegi, dan Berat, kota 1000 jendela dengan luas sekitar 380 km persegi, yang termasuk salah satu daftar warisan dunia UNESCO. Hampir sekitar 70% dari wilayah negara Albania merupakan pegunungan. Gunung tertinggi di negara ini adalah Gunung Korab, yang memiliki ketinggian sekitar 2.764 meter di atas permukaan laut. Gunung Korab ini terletak di timur Albania dan bagian barat Republik Makedonia, yang terbentang di sepanjang perbatasan antara kedua negara tersebut. Taman Nasional Teti adalah salah satu tempat paling indah di Albania. Terletak di pegunungan Albanian Alps, Taman Nasional ini menampilkan pemandangan alam yang menakjubkan, termasuk lembah yang hijau, sungai yang menawan, dan air terjun yang spektakuler. Taman Nasional ini juga merupakan tempat yang populer untuk hiking, dan berbagai kegiatan luar ruangan lainnya. Penduduk Albania memiliki kebiasaan berjalan kaki di sore hari, dengan tujuan untuk meregangkan kaki, yang biasa disebut shiro secara harfiah berarti berjalan, dan itulah inti dari tradisi ini. Di sore hari, banyak orang Albania keluar rumah untuk berjalan-jalan, dan bersosialisasi serta bertemu satu sama lain. Biasanya orang-orang Albania akan berkumpul di tempat-tempat ramai, hingga malam tiba. Bahkan di beberapa kota, jalanan akan ditutup untuk kendaraan pada jam-jam tertentu. Jika Anda menyukai kopi, Anda berada di negara yang tepat, karena Albania termasuk salah satu negara dengan kedai kopi terbanyak di Eropa. Kebanyakan orang Albania menyukai kopi terutama espresso dan kopi Turki. Minum kopi ini seringkali menjadi kegiatan yang biasa dilakukan saat bertemu dengan orang-orang, baik itu teman maupun relasi bisnis. Makanan di Albania dipengaruhi oleh berbagai masakan termasuk Italia, Yunani, dan Turki. Perpaduan pengaruh budaya ini menghasilkan kuliner yang beragam dan lezat. Salah satu hidangan nasional Albania disebut tafekosi, yaitu makanan yang terbuat dari campuran yogurt dan telur, kemudian dipanggang dengan nasi dan potongan daging domba di piring tanah liat. Ada juga fasule, yaitu rebusan kacang dan sosis yang sering disajikan dengan roti,
serta burek yaitu sejenis kue dengan rasa gurih yang diisi dengan daging, keju, dan sayuran. Selain itu, ada pula kofte, yaitu bakso panggang yang terbuat dari daging cincang, dengan bumbu khas Albania, dan baklava yaitu kue manis yang dibuat dengan adonan filo, kacang-kacangan, dan sirup atau madu. Salah satu hal pertama yang akan Anda perhatikan ketika tiba di Albania, adalah banyaknya Mercedes yang melaju kemana-mana. Bahkan rasanya dari setiap dua mobil yang Anda lihat, yang satunya selalu Mercedes. Ini mungkin terdengar aneh, namun faktanya memang demikian. Di Albania, Mercedes masih tetap menjadi merek mobil paling populer, dan digemari banyak orang di negara ini. Albania merupakan negara yang sangat aman menurut beberapa orang. Sebagian dari hal ini disebabkan oleh budaya tradisional yang disebut besa. Besa adalah sumpah yang mengacu pada janji kehormatan, termasuk sikap menjaga tamu dan orang asing. Namun, sebaiknya Anda tetap selalu waspada saat berada di sana, karena seaman apapun tindak kejahatan bisa saja terjadi saat kita lengah. Bagi sebagian orang di beberapa negara termasuk Indonesia, menggelengkan kepala saat berbicara adalah isyarat yang bermakna tidak. Sedangkan anggukan kepala artinya iya. Namun di sini malah berlaku sebaliknya, menggelengkan kepala saat berbicara berarti iya, sedangkan anggukan kepala berarti tidak. Hal ini mungkin akan membuat Anda bingung pada awalnya, oleh karena itu hati-hati saat berbicara jika belum terbiasa, agar tidak terjadi salah paham. Jika Anda mengunjungi negara ini pada bulan Maret, Anda akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan perayaan besar yang diadakan di seluruh negeri. Perayaan ini dikenal dengan Dita Everest, yang merupakan hari raya festival musim semi dan hari libur pagan, yang dirayakan seluruh masyarakat Albania pada tanggal 14 Maret. Festival ini sangat meriah, penuh dengan suasana kekeluargaan, di mana orang tua, anak-anak, dan keluarga berkumpul bersama merayakan acara ini dengan penuh sukacita. Pada hari tersebut, orang-orang akan saling memberi selamat satu sama lain, sambil menikmati berbagai macam pertunjukan dan makanan lezat khas Albania. Dari sisi transportasi, jaringan kereta api di Albania terbilang relatif kecil, hanya mencakup jalur sepanjang sekitar 600 km. Belum ada modernisasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak ada kereta api berkecepatan tinggi di negara ini. Banyak kereta api tua yang masih dioperasikan, dengan kecepatan yang relatif lambat. Jika Anda berkeliling Albania dengan mobil, umumnya cukup mudah. Karena negara ini sudah memiliki sistem jalan raya yang relatif berkembang baik, dengan permukaan jalan halus dan rambu-rambu yang cukup lengkap. Sedangkan kualitas jalan di wilayah pedesaan dapat bervariasi. Beberapa di antaranya masih berada dalam kondisi yang kurang baik, atau marka jalan yang kurang lengkap. Namun secara keseluruhan, jalan raya di Albania bisa dikatakan sangat layak untuk dilalui. Perlu diingat, bahwa lalu lintas jalan raya di Albania ini menggunakan jalur kanan, jadi jangan sampai salah jalur saat mengemudi. Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Selamat menikmati liburan Anda, dan tetap waspada terhadap hal-hal yang patut Anda hindari saat berlibur. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.